Terima kasih sekali lagi. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih Pak Wahyu berkenan di hari liburnya berkenan mengikuti Google Meet. Pak Wahyu selaku Waka Kesiswaan, Pak Jimmy selaku Waka Sarana Prasarana, Bu Eva terima kasih juga selaku Waka Humas. Di sini alhamdulillah juga dihadiri Bu Stianing, beliau adalah selaku ketua program keahlian. Terima kasih juga Ibu Irvina, terus kemudian juga alhamdulillah teman kita di GP Angkatan 9, Bu Iva juga hadir. Terus di sini juga dihadiri juga PT saya, Mr. Andrew, terima kasih. Dan alhamdulillah dihadiri juga kakak saya, support dari kakak saya yang kebetulan beliau adalah PP juga di kota sebelah atau di kota Jawa. Untuk mempersingkat waktu, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah kita diberi rahmat hidayah sehingga hari ini kita bisa belajar bareng. Istilahnya di sini adalah belajar bareng, berarti di sini adalah saya memberikan materi tidak, tapi di sini saya akan belajar bareng, sharing dengan Bapak Ibu guru hebat, karena di sini hampir 50% beliau adalah orang yang sudah paham dan fasih tentang kurikulum merdeka. Di sini saya mau mencoba untuk mendesimasikan dari tugas modul 1.4 yang dimana saya harus mendesimasikan terkait dengan budaya positif. Bapak Ibu guru yang mungkin belum mengikuti CGP, jangan khawatir, jangan takut. Insya Allah support dari teman-teman ini cukup luar biasa. Dan kalau terdengar bahwa ikut CGP itu berat, insya Allah tidak, semua bisa dijalankan atas dasar adalah support dari teman-teman dan semangat juga. Monggo yang masih muda Bu Irvina juga, monggo kita semangat sehingga nanti kurikulum merdeka ini bisa berjalan dengan baik dan bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa untuk peserta didik kita. Untuk mempersingkat waktu, kegiatan ini insya Allah tidak perlu dimoderatori, langsung saja bersumber dari saya. Terus kemudian nanti akan saya memaparkan atau akan insya Allah saya akan sharing materi yang dimana yang saya dapatkan pada saat pembelajaran modul 1.4 di budaya positif. Dengan izin saya share screen. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita, gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif, OMG, pernah sebentar. kritis. Oke, siap. Terima kasih. Perbedaan bukan Sudah nampakkah? untuk kita saling Sudah nih. bergandengan Nih, bismillah. Ini diseminasi pemahaman tentang pengalaman budaya positif. Di sini kebetulan saya angkatan 9 di kota Blitar, dan kalau mungkin di angkatan-angkatan yang lain bisa bersama-sama melakukan diseminasi. Di sini saya satu-satunya di kota Blitar yang dari jenjang SMK, dan yang satu lagi rekan saya dari jenjang SMP. Monggo yang lainnya tetap semangat untuk mengikuti CGP. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang
aktual di mana terkait dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif, bahasa budaya positif itu pasti sesuatunya mengarah ke sesuatu yang membawa kebaikan, energi positif, budaya positif, semua ini yang memang harus kita tanamkan dan kita istilahnya kita bisa bagikan kepada peserta didik ataupun rekan sejawat. Nah, di sini ada pertanyaan yang memantik, di mana hukuman dapat didisiplinkan anak. Apakah dengan hukuman itu mampu untuk mendisiplinkan anak? Kak, nggih. Oh, nggih sekedap. Belum muncul ya. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Saya share lagi. Generasi emas Seluruh Indonesia. layar. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Kalau seperti ini sudah nampakkah? Oke, nggih, terima kasih Pak Jimmy. Saya lanjut. Tadi kita masuk ke pertanyaan nggih. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah dengan hukuman itu nantinya akan menghasilkan disiplin? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal-hal positif seperti membaca, terus kemudian membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anakkah? Nah, terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah dari tiga hal ini Bapak Ibu guru hebat setuju dengan statement-statement dari pertanyaan ini? Mungkin kita sadari bahwa dulunya kita di zaman dulu proses pendidikan adalah anak yang hebat itu adalah anak yang selalu setiap di upacara dia dipanggil, dapat hadiah, dapat ini, dapat itu. Nah, apakah yang tidak mendapatkan itu juga tidak hebat? Pertanyaan-pertanyaan ini yang nantinya akan menjadi topik bahasan kita, bahwa dimana dalam proses pembelajaran ini kita tidak boleh membedakan dari posisi anaknya, baik itu anak yang cerdas maupun anak yang kurang bisa memahami konsep pembelajaran kita, atau mungkin dia belum bisa hitungan dan seterusnya. Nah, di topik ini kita akan membahas 6 hal yang akan kita bahas terkait dengan eksplorasi konsep. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia, dunia berkualitas, seperti apa kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Ini yang nantinya akan kita bahas dalam materi ini. Selanjutnya kita masuk ke topik disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, perubahan paradigma inilah yang nantinya akan kita pelajari. Selama ini kita sempat mendapatkan pembelajaran, atau pada saat kita SD atau SMP kita pernah mengingat seorang guru, yang dimana seorang guru itu pernah, contoh dari saya, ada yang pernah sempat
membawa garisan kayu yang dimana setiap hari beliaunya akan keliling sambil membawa garisan kayu. Nah, itu seperti hanya kayak jimat dan seterusnya. Ini yang mungkin di gambaran-gambaran kita pada saat pembelajaran terdahulu. Nah, di sini ada perubahan paradigma kegiatan. Di sini ada proses di mana kalau kita punya barang, jadi ini ada simulasi yang harus yang bisa kita lakukan. Ada A dan B. Jadi kita mau megang sesuatu, mungkin kita bisa gunakan kertas atau apa, dimana itu bisa kita tulisi dan seterusnya, dan itu kita genggam atau kita kepal. Nah, dicoba untuk mungkin di rumah ada anak atau mungkin istri atau suami untuk mencoba untuk meminta untuk membukanya. Nah, dengan sekuat tenaga, kalau kita tidak ada keinginan untuk membuka, maka kepalan tangan kita ini juga tidak akan dibuka. Mungkin suatu saat akan bisa terbuka juga ketika dibujuk atau mungkin diancam atau dirayu, atau mungkin dengan versi apapun akhirnya tangan itu terbuka. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara hal tersebut, paradigma dari kepalan tangan kita itu, siapa sih yang punya kemampuan atau yang bisa membuka tangan itu? Apakah orang lain? Yang jelas tidak. Kembalinya adalah pada diri kita sendiri. Nah, begitu pula peserta didik kita. Di sini ada teori kontrol atau teori pilihan. Ilustrasi guru mengontrol murid. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid kita. Murid punya hak. Murid juga punya kemampuan atau minimal dia punya kapabilitas untuk dirinya sendiri. Dari ilustrasi yang saya gambarkan sebelumnya, bahwa di sini ketika kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika mungkin di sini ada proses-proses ilustrasi guru mengontrol murid. Terus di situ ada proses ilustrasi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Apakah ini ada proses seperti itu? Ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini kita harus perlu memahami karakter siswa kita. Apalagi kita di jenjang SMK, jenjang yang sudah dewasa, proses mengontrol ini tidak akan bisa kita lakukan jika dari siswa kita sendiri belum ada keinginan. Ya, sama seperti tangan kita, dirayu model apapun tidak akan terbuka. Karena di sini proses mengontrol tangannya adalah diri kita sendiri. Nah, selanjutnya perubahan paradigma, stimulus, respon, teori kontrol, dan teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi sudah saya gambarkan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini ada proses siapa yang bisa mengontrol adalah kembali lagi adalah diri kita sendiri sih. Semua pilihan memiliki tujuan. Jadi, ketika kita memilih membuka tangan kita atau menutup tangan kita pasti punya maksud atau punya tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Betul. Jadi, yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Siswa kita pun juga berlaku seperti itu. Kita tidak bisa memaksa, mengontrol dalam proses terpaksa. Mungkin bisa di depan kita iya, tapi akhirnya apakah itu menjadi sebuah pemahaman bagi dia? Belum tentu tidak. Jadi yang jelas di sini ada proses di mana siswa ini yang mampu mengontrol dirinya adalah siswa sendiri.
Nah, di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Contoh, ketika mungkin tangan itu terbuka, itu pasti akan ada konsensus atau menciptakan pilihan-pilihan. Ayo dong dibuka, nanti tak kasih ini. Nah, ini ada konsensus-konsensus yang akhirnya merubah pikiran si anak tersebut untuk mengontrol dan membuka tangan itu. Tapi pada prinsipnya kunci utamanya adalah diri sendiri. Selanjutnya, nah di sini terkait dengan disiplin positif. Ada teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William. Ini ada hal yang perlu kita pahami bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapainya tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di sini yang mampu mengontrol adalah diri kita. Nah, ini nanti arahnya kemana? Arahnya adalah membawa peserta didik kita untuk memahami sebenarnya teori ini tidak hanya untuk peserta didik sih, sebenarnya juga bisa kita berlakukan pada diri kita sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan, jadi ketika dia memperlakukan seperti itu pasti ada sebabnya. Tidak mungkin setiap masalah itu tidak ada sebabnya, pasti ada sesuatu yang mendasarinya. Contoh, ketika mungkin peserta didik kita melakukan sesuatu hal yang mungkin kita anggap tidak tepat, ini sebenarnya kalau kita lihat contoh merokok. Nah, di sini akan kita lihat bahwa oh jangan merokok dan seterusnya, tapi dari balik ini pasti ada tujuan. Sebenarnya ada akar permasalahan seperti apa. Nah, disinilah kita akan mempelajarinya. Teori motivasi untuk menghindari motivasi intrinsik yang dimana untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan seterusnya. Nah, disinilah akan nanti ketika proses ini bisa berjalan dengan baik, maka akan timbul nilai-nilai kebajikan yang universal, atau dimana nanti ketika model berpikir peserta didik kita atau para peserta didik kita memahami permasalahan ketika membolos, kenapa membolos, dan mungkin dari proses membolos itu apa yang dia dapatkan, untung ruginya bagaimana, sampai peserta didik ini akan memahami sehingga akan menjadi sebuah nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi intinya dari disiplin positif ini diharapkan peserta didik kita ini mampu memahami sebuah kesalahan ataupun mungkin apa-apa yang bisa dijadikan sesuatu menjadi nilai-nilai kebajikan sehingga menjadi sesuatu yang universal. Maksudnya adalah bukan lagi keterpaksaan tapi menjadi sebuah kesadaran. Selanjutnya di sini realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Murid kita juga seperti itu, memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Sebenarnya kalau terkait dengan kebutuhan dasar, manusia sama memiliki kebutuhan dasar. Yang bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Begitu pula murid kita. Murid kita juga membutuhkan memiliki 5 kebutuhan dasar itu, dan kita juga harus bisa memahami 5 kebutuhan dasar. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Disiplin ini sebenarnya bukan sesuatu yang kesannya adalah
wah harus seperti ini tidak. Sebenarnya ini adalah artinya kalau kita tahu bahasa dasarnya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid kita. Nah, di sini disiplin diri ini membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini ada sedikit yang dimana yang kita alami pada zaman dulu, atau istilahnya kita ini selalu terparadigma bahwa kita harus patuh. Disiplin itu sesuatu yang harus dipatuhi. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini yang sangat disayangkan bahwa ketika disiplin di sini ada proses ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas suku, bangsa, dan seterusnya. Ini berlaku untuk semuanya. Nah, di sini dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka di sini ada motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi tanpa disadari, dengan nilai-nilai tersebut mulailah terbangun kesadaran. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya kalau kita pahami tentang tujuan profil pelajar Pancasila ini, yang jelas merubah, diharapkan dengan profil pelajar Pancasila ini mampu merubah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai. Jadi capaian dari profil pelajar Pancasila ini adalah merubah atau membuat peserta didik ini memiliki nilai-nilai kebajikan, mulai berdiskusi, bagaimana dia memutuskan suatu kegiatan, pasti di dalamnya mungkin ada bertengkar atau mungkin apa. Di situ yang diharapkan adalah sebuah proses, bukan sebuah hasil. Kita pahami profil pelajar Pancasila di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, kita masuk ke eksplorasi konsep pembelajaran 2.1. Ini terkait dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusinya. Dari materi sebelumnya bisa kita ambil benang merah bahwa dimana nantinya kita diharapkan mampu membuat peserta didik kita ini mampu memahami sebuah nilai-nilai kebajikan dalam kesehariannya. Kenapa tidak boleh bolos? Di situ akan ada nilai-nilai kebajikan dan akhirnya siswa tersebut memahami dan akhirnya meyakini. Harapannya seperti itu. Nah, di sini tugas kita terkait dengan teori motivasi. Nah, kita ini hanya seorang guru yang dimana memotivasi, dimana bagaimana kita bisa membuat anak-anak tersebut mampu memahami kebajikan-kebajikan yang akan dia peroleh. Teori motivasi perilaku manusia ini ada eksternal, motivasi eksternal. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Di sini ada tujuan atau secara internal tujuan disiplin positif.
Kalau masih kita ingat bahwa Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini tujuan akhir dari siswa kita adalah siswa kita mampu cakap dalam mengendalikan dirinya sendiri. Di sini pemikiran Ki Hajar Dewantara di kurikulum Merdeka ini sangat banyak digunakan, sehingga kita berpatokan dari beberapa dari pemikiran-pemikiran tentang pendidikan di dalam teori-teori Ki Hajar Dewantara. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, kalimat ini perlu kita pahami bahwa bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Loh, kok bisa sih penghargaan sama berlaku dengan hukuman? Nah, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Berapa dampak dari pembelajaran ataupun penghargaan. Nah, seperti ini halnya ketika kita memberikan hukuman, ini seimbang dengan kita memberikan penghargaan. Sebenarnya dihukum atau menghargai ini adalah sesuatu yang sama, yang dimana ini akan ada bagian-bagian sisi siswa yang lain yang tidak mendapatkan proses yang sama dari proses yang kita lakukan ketika kita menghukum atau memberikan penghargaan. Nah, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Di sini penghargaan menurunkan kualitas. Nah, bisa jadi dengan penghargaan ini bisa nantinya akan menurunkan kualitas. Maksudnya adalah ketika kita memberikan penghargaan kepada seseorang, dia akan juga mulai semakin istilahnya, kok cuma segini dan seterusnya. Nah, ini bisa akan terjadi. Terus untuk bagi yang peserta didik kita yang tidak memberikan penghargaan, di sini dia akan paling yang juara juga itu aja, kan saya nggak mampu, saya kan nggak bisa. Nah, akhirnya di sini tidak ada proses yang universal, kemampuan anak akhirnya tidak bisa terakomodir dengan baik. Penghargaan mematikan kreativitas. Ini juga statement ini sangat kita pahami bahwa dengan kita memberikan penghargaan akhirnya adalah mematikan kreativitas. Maksudnya adalah ketika kita memberikan penghargaan, seringkali yang terjadi bukan lagi penghargaan itu menjadi sesuatu hal yang semakin kreatif, tapi akhirnya akan sedikit banyak kreativitas mereka akan terhargai dengan harga dari penghargaan itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke tugas hukum dan konsekuensi. Nah, dari kalimat soal di bawah ini, tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di dalam kalimat. Ketika kita menghukum anak untuk menulis 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi karena si anak tersebut terlambat di sekolah. Ini pernah kita alami pada saat pembelajaran terdahulu waktu kita masih dalam kondisi SD atau mungkin SMP. Kita mungkin akan mendapatkan sanksi seperti ini. Kita suruh menulis 2 lembar, 3 lembar dengan kalimat yang sama. Nah, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Terus kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, atau mungkin murid disuruh melepas sepatu karena sepatu yang digunakan adalah putih. Nah, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Coba kita lihat dari jawabannya.
Dengan mencatat 100 kali dengan kalimat yang sama itu masuk kategori hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket ini juga hukuman. Push up, kita menyuruh siswa kita untuk push up atau mungkin melakukan sesuatu membersihkan kamar mandi dan seterusnya, itu adalah hukuman. Nah, yang konsekuensi yang bagaimana? Di soal menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, ini sebuah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena senggolan pada saat belajar, ini juga konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, ini konsekuensi. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita tadi sudah bisa menjawab mana yang konsekuensi dan mana yang hukuman. Nah, hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang cukup lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman ini cenderung paksaan, sedangkan konsekuensi ini cenderung stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Akhirnya anak merasa tidak nyaman, menyakiti diri sendiri dan seterusnya. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Nah, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Seringkali ketika dengan hukuman anak takut dan kemudian dia akan belajar untuk berbohong karena takut akan hukuman. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Sedangkan hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, disaingkan untuk sementara atau di time out-kan. Nah, ini di sini. Sedangkan hukuman ini adalah ada proses di mana ketika identifikasi gagal atau dengan hukuman ini kecenderungan adalah kita akan merasa gagal terhadap siswa, dalam arti adalah apa yang kita lakukan sebenarnya kelihatannya anak iya aja, tapi akhirnya yang terjadi dengan hukuman ini hanya sebatas takut akan hukuman. Apakah ini akan menjadi sesuatu yang menjadi pemahaman bagi siswa dan nantinya akan dibawa setelah lulus akan dibawa menjadi sesuatu keyakinan? Kalau hukuman tidak akan bisa terjadi seperti itu. Sedangkan kita mengenal disiplin identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan sesuatu yang menjadi sebuah pilihan. Nanti kita akan mempelajari hal ini terkait dengan bagaimana hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya, ini tadi cukup ini ya terkait dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Diharapkan dalam proses ini bukan lagi terjadi hukuman.
diharapkan adalah ada proses restitusi, sehingga di proses restitusi ini akan menjadi sebuah karakter yang kuat. Yang dikhawatirkan dengan teori hukuman, ketika dihukum dia akan pandai berbohong. Akhirnya timbul, dia akhirnya pintar sekali untuk berbohong. Dia sudah terbiasa dengan berbohong karena takut dengan hukuman. Sedangkan arah kita nantinya adalah di mana kita mampu memproses anak ini dengan restitusi, yaitu memberi pemahaman sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Diharapkan di sini ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Di proses restitusi ini murid diminta atau diharapkan mampu memahami bahwa sebuah kesalahan itu apa ya istilahnya, diharapkan murid juga bisa memahami solusi apa yang nantinya akan dia dapatkan, sehingga kita hanya sebagai pengarah saja. Selanjutnya 9 ciri-ciri restitusi. Di sini belajar dari kesalahan. Di proses restitusi ini anak diharapkan mampu belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi di sini anak akan kita tawarkan, jadi bukan dipaksa kamu harus gini, nggak boleh merokok seperti ini dan seterusnya. Tapi di sini ada tawaran bukan paksaan. Terus kemudian restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri. Terus di sini juga ada restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasarkan tindakan. Dari kalimat poin 5 ini, mencari kebutuhan dasar yang mendasarkan tindakan ini adalah contoh dari hal sederhana aja. Dia harus mampu memahami kebutuhan dasar ketika mungkin dia tujuan sekolah itu apa. Terus kemudian ketika dia terlambat, dia akan otomatis akan ketinggalan sekian dan seterusnya. Di sini akan ada pemahaman dasar untuk anak-anak. Terus kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Diharapkan fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi akan bisa mampu diharapkan merubah karakter. Fokus pada solusi. Jadi di sini solusi ini sangat penting karena dengan solusi ini akhirnya akan terjadi sebuah pemahaman dan kemudian dia akan menyadari dari sebuah permasalahan atau kesalahan. Selanjutnya kita masuk ke eksplorasi konsep keyakinan kelas. Nah, sebelumnya kita pahami dari permasalahan tadi ada restitusi, ada hukuman, terus kemudian di materi sebelumnya juga kita diharapkan mampu menyadari terkait dengan keyakinan, sebuah keyakinan diri sendiri dan seterusnya. Nah, ini kita masuk ke keyakinan kelas. Karena kita lingkupnya di sekolah, maka di sini keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang diharapkan di dalam kelas ini meyakini sesuatu keyakinan yang nantinya akan dilakukan bersama-sama dengan seluruh warga. Contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini dari hal yang sederhana saja dari proses yang saya alami. Kenapa kita harus pakai helm? Ya karena ketika nanti tanpa disadari kita ditubruk dari belakang oleh orang, dan kalau kita tidak menggunakan helm, otomatis benturan yang pertama yang kita dapatkan adalah kepala, dan kemudian mungkin bisa jadi robek, bocor, dan seterusnya. Akhirnya dari proses itu saya meyakini bahwa berarti kesimpulannya
uang pakai helm aja bisa bocor, apalagi nggak pakai helm. Nah, ini yang perlu akhirnya menjadi sebuah keyakinan. Kalau dulu pakai helm hanya takut kepada polisi. Oh, ada polisi, helmnya dipakai. Nah, di sini diharapkan akhirnya menjadi sebuah keyakinan bahwa aduh, saya kalau mau pergi harus pakai helm, bahaya nanti ya apesnya ditubruk orang dari belakang pasti bocor. Nah, ini menjadi sebuah keyakinan. Terus selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, ini akhirnya menjadi sebuah keyakinan bahwa dengan adanya COVID-19, akhirnya hal ini menjadi sebuah kebiasaan dan seterusnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, otomatis di sini ketika kita tidak datang tepat waktu, ada part-part atau bagian-bagian yang akan ketinggalan dari materi. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini bisa kita lihat dari lingkaran ini, dimulai dari sesuatu hal yang kita mulai dari peraturan kelas. Dari peraturan kelas kita sepakati membuat peraturan kelas, dan kemudian akan dari peraturan kelas. Nah, dari peraturan kelas ini siapa sih yang membuat peraturan kelas ini? Seringkali kita pahami dan tidak kita pungkiri bahwa peraturan kelas ini langsung kita buat bahwa gini. Nah, sebenarnya peraturan kelas ini bisa kita mulai dari peserta didik kita. Kita coba untuk menggali mereka. Peraturan-peraturan kelas apa yang perlu kita tanamkan di kelas kita? Nah, kalau sudah dikumpulkan dan disepakati, kemudian akan menjadi keyakinan kelas. Ketika menjadi sebuah keyakinan kelas, di sini sesuatunya akan menjadi sebuah pemahaman bersama bahwa itu yang akan kita yakini. Terus kemudian akan dengan keyakinan kelas, seluruh warga kelas mampu memahami dengan keyakinan kelas, maka akan tercipta lingkungan yang positif. Dan kemudian secara garis besar akan timbul pula budaya positif karena kelas mampu meyakini sesuatu yang sudah disepakati bersama. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang sangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman. Nah, di sini ada beberapa kesepakatan kelas yang nanti mampu dipahami antara peserta didik, guru, dan seluruh warga sekitar. Kegiatan berlangsung. Nah, di sini kalau kita pahami, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang yang lain. Nah, di sini ada proses hormat. Jika tidak, bagaimana jika kita menghormati cita-cita? Nah, terus di sini ada diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk belajar Pancasila. Kita bisa menggunakan T dan Y. Profil belajar Pancasila untuk mencari sesuatu. Jadi jangan sampai dari proses kayak gini dan harus istilahnya membuat Tuhan yang Maha Esa mulia berkebinekaan global kita, gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan. Kita masuk ke peraturan untuk kita saling bergandeng tangan. Dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembali bukan selalu
dada, hadir di sekolah Pancasila, cerdas bergerak itu kita. dilarang melakukan kekerasan. Di sini terkait dengan keselamatan, dilarang menggunakan narkoba. Ini juga keyakinan kelas satu yang bergantian atau menunggu. Di sini ada proses komunikasi dasar manusia ini ada kasih sayang, kasih mereka juga butuh kebebasan, tapi kebebasan yang bagaimana? Ya, yang tadi sudah kita bahas terkait dengan keyakinan kelas yang bisa kita pahami. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol dari proses ini, yaitu ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, ada yang teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nah, disinilah posisi kontrol kita. Kita hanya bisa mengontrol di mana peserta didik kita. Nah, sedangkan kita di posisi yang bagaimana? Di bagian ini sudah dijelaskan bahwa dicontohkan bahwa ketika kita menjadi posisi kontrol penghukum, maka di situ apa yang guru perbuat, hasil, dan kemudian murid berkata, dampak pada murid ini sangat istilahnya dari proses ini sangat bagi murid juga akan sangat menyakitkan, karena di sini ada proses bahwa bisa jadi dampaknya akan mengulang lagi kesalahan karena dia belum memahami atau menjadi sebuah keyakinan. Terus di sini pembuat orang merasa bersalah. Nah, ini akan berdampak pada murid kita adalah merasa rendah diri. Terus kemudian posisi kontrol teman, di mana di sini ada sedikit lemah, tidak mandiri, atau nanti akan murid kita akan bergantung pada kita. Jadi di sini ada proses yang dimana kita seperti teman. Di sini akan ada proses juga pemantau. Pemantau ini pada sanksi hadiah atau dia di sini peserta didik atau murid ini dia akan memperoleh beberapa halangan yang harus saya di sini menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, hasil yang dia hanya takutnya pada nanti sungkan sama ibu ini dan seterusnya. Di sini ada proses pemantau. Nah, posisi kontrol yang terakhir adalah manajer, di mana meletakkan dia sebagai evaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi siswa diajak untuk memahami dan mengevaluasi dirinya sehingga mampu memperbaiki diri. Terus kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan positif dalam dunia berkualitas. Jadi diarahkan siswa menjadi sesuatunya yang memiliki kualitas. Selanjutnya, nah, dari proses 5 posisi kontrol itu kita tidak bisa istilahnya itu langsung anak kita langsung kita arahkan kita sebagai manajer
atau mungkin ini. Nah, ini adalah sebuah proses di mana kita bisa mampu berubah atau berusaha. Yang dulunya jadi penghukum mungkin bisa melakukan sebuah pemahaman sehingga dia mampu menjadi teman, pemantau, ataupun menjadi seorang manajer bagi siswa kita. Jadi di sini adalah proses tahapan yang harus kita lakukan dalam memperbaiki proses kita di sekolah dalam proses mendidik peserta didik. Nah, selanjutnya segitiga restitusi. Kalau kita berbicara yang sudah kita bahas cukup panjang tadi, arahnya adalah ketika mungkin siswa kita memiliki masalah, maka di mana kita mampu menggunakan segitiga restitusi ini sebagai alat atau sebagai media untuk membantu kita menyelesaikan masalah peserta didik kita. Nah, dalam segitiga restitusi ini validitas kebutuhan ada menyamakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Ada tahapan yang harus dilakukan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Andai kata siswa kita melakukan sebuah kesalahan atau melakukan sesuatu yang mungkin kita anggap tidak benar, maka di sini kita tidak langsung, atau karena kita bukan posisi kontrol hukuman, mungkin kita kalau posisi kontrol hukuman langsung menghukum. Tapi di sini diharapkan dengan segitiga restitusi ini, yang proses yang kita lakukan adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Mungkin bisa jadi ketika siswa kita melakukan suatu kesalahan, guru berkata, menyampaikan ke siswa bahwa ya berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga dulu pernah berbuat kesalahan dan seperti itu. Ini adalah proses di mana menstabilkan dulu dari permasalahan inti. Jangan sampai anak itu merasa permasalahan itu menjadi sesuatu yang sangat susah atau tidak ada solusinya. Mohon maaf, fenomena sekarang ini banyak di usia anak-anak kita atau mungkin di TikTok terkait dengan bunuh diri dan seterusnya. Sepertinya pemikiran dari peserta didik itu adalah memikirkan sesuatu tidak ada solusinya. Nah, di sini fungsi menstabilkan identitas inilah yang perlu kita budayakan, di mana anak ini biar tidak terlalu terbawa dari permasalahannya. Kemudian di posisi yang kedua, setelah kita menstabilkan permasalahan, kemudian validasi kebutuhan. Jadi mencoba membantu murid menggali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Contoh, andai kata murid kita ini membolos atau mungkin berangkat ke sekolah siang, datang ke sekolah jam 8. Nah, di sini ada proses di mana kita tanya dulu kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu apa, kenapa. Pasti seperti halnya yang kita bahas di awal bahwa genggaman tangan itu dia akan membuka ataupun tidak akan membuka, itu pasti ada kebutuhan keyakinan yang membuat dia membuka ataupun tidak membuka. Jadi di sini validitas kebutuhan ini adalah proses di mana tindakan manusia atau tujuan adalah memenuhi basic need atau kebutuhan. Kadang mungkin juga kebutuhan kebebasan, dia pengen bebas, mungkin karena kasih sayang, atau mungkin bertahan hidup, atau mungkin kebahagiaan. Mungkin itu bisa kita menjadikan dasar dari validitas kebutuhannya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana ketika kita nanti untuk terkait dengan validitas kebutuhan. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, pertanyaan-pertanyaan pemantik ini yang nantinya akan memahami siswa menjadi sebuah pemahaman yang baik. Selanjutnya yang terakhir, menanyakan keyakinan.
Nah, kalau sudah dua proses itu terlampaui dan anak bisa memahaminya, maka di sini perlu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasar terkait dengan manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh, ketika salah satu siswa kita terjaring oleh pihak aparat, maka di sini akan kita bangun bahwa nilai-nilai mendasar yang terkait dengan orang lain. Ketika kamu bolos, kamu lari-lari, apakah masyarakat juga nggak resah dan seterusnya. Di sini ada proses di mana memberikan pemahaman, juga memberikan pemahaman ke peserta didik terkait dengan empati, dengan berinteraksi dengan masyarakat dan seterusnya. Oke. Setelah ini ada beberapa contoh video yang saya off screen dulu sebentar. Saya yakin materinya cukup panjang, saya hentikan dulu. Mungkin dari penjelasan yang sudah saya sampaikan ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin saya lanjut terkait dengan contoh video restitusi, proses ketika saya mencoba untuk melakukan restitusi dari sebuah kesalahan atau mungkin permasalahan di kelas. Mohon izin saya dulu. Merdeka belajar wujud yang nyata. Indonesia, profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Bisa terdengar suaranya dari videonya? Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Jadi di sini ada dua skenario. Yang pertama adalah kasus pertama adalah Neza. Siswa kami tidak terima ketika hasil pekerjaannya atau dicontek atau mungkin diplagiasi oleh temannya, dan kemudian dia marah dan tidak bisa menahan emosi. Dan skenario 2, Doni di sini sering terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal, padahal sudah kelas 3 dan sebentar lagi dia akan lulus. Jadi di sini ada proses di mana saya mencoba untuk membantu untuk memecahkan permasalahan dari siswa tersebut. Selesaikan permasalahan peserta didik. Alhamdulillah hari ini dari 6 materi yang harus saya sampaikan sudah terselesaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Mohon maaf cukup panjang sekali untuk materi ini, sehingga saya yakin tidak mungkin bisa dipelajari dengan waktu yang sesingkat. Tapi saya bersedia, saya juga berharap Bapak Ibu kita bisa nanti konsultasi. Mohon maaf kenapa ini dilakukan dengan daring. Kita tahu, kita pahami, khususnya kita warga SMKN 3 Blitar, kondisinya yaitu untuk mencari tempat untuk
luring sangat susah karena rombel kita cukup banyak dan keterbatasan waktu dan banyaknya event yang ada di SMKN 3 Blitar, sehingga kegiatan ini saya lakukan dalam kondisi daring. Mungkin ada pertanyaan, Pak Jimmy, memang luar biasa, proses ini juga tidak segampang kita membalikkan telapak tangan, dan teori-teori yang cukup panjang ini membutuhkan waktu, di mana ada proses learning by doing. Jadi sebuah statement tidak akan bisa terjustifikasi ketika ini, tapi harus benar-benar prosesnya adalah dikemas dengan baik dan melalui pengalaman. Terima kasih banyak atas tambahan atau mungkin juga statement yang sudah disampaikan oleh Pak Jimmy. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain. Anjir, monggo dari Bu Herwanti. Bapak Ibu guru yang lain, saya sedikit memperkenalkan Bu Herwanti ini. Beliaunya adalah kalau saya pahami adalah beliau itu adalah motivasi saya di CGP, benar-benar motivasi terbesar saya ada ketemu berkenalan dengan Bu Herwanti. Luar biasa, beliau adalah guru dari salah satu PAUD di Kota Blitar. Beliau sangat semangat sekali, walaupun mungkin ada kalanya terkendala sinyal dan seterusnya, beliau paling teman kami yang paling semangat. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Bu Herwanti, hasil apa yang akan nampak, sebenarnya proses restitusi ini tidak akan bisa sekali langsung tokcer atau istilahnya langsung bisa menghasilkan, tapi ada proses-proses yang mungkin bisa kita lakukan berulang-ulang. Nah, bagaimana nampak hasilnya, ya kembali lagi ke tujuan kita restitusi. Tujuan kita mungkin memahami, anak mampu memahami permasalahannya dan akhirnya menjadi sebuah keyakinan bahwa dari proses itu, kesalahan dia itu, bahwa itu menjadi sebuah keyakinan dia dan dia mampu memahami sebuah kesalahan, dan kemudian mampu pula dia memahami bahwa di sini ada perilaku-perilaku yang perlu diperbaiki, sehingga hasil akhirnya adalah ketika proses kesalahan itu tidak hanya tidak terulang, tapi menjadi pemahaman bahwa itu akan menjadi hasilnya adalah menjadi sebuah budaya positif bagi diri siswa tersebut. Mungkin seperti itu Bu Herwanti, terima kasih. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu guru yang lain. Saya berharap proses ini saling belajar ini bisa berlanjut, dalam arti nanti bisa kita berdiskusi karena keterbatasan waktu dan keterbatasan hari. Monggo Bapak Ibu nanti bisa mungkin melalui WA kita bisa berdiskusi atau mungkin kita saling sharing. Saya sangat mengharapkan kita bisa sharing dan nantinya akan menjadi sebuah perubahan dalam proses pembelajaran yang mungkin kita lakukan, yang mungkin juga terkait dengan peserta didik kita. Mungkin seperti itu. Waktu juga sudah menunjukkan jam 12.21. Saya yakin sudah cukup luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu hebat yang mampu atau bersedia untuk
bersharing atau melakukan sharing dengan saya. Saya berharap apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini menjadi catatan amal kebaikan panjenengan semua, dan panjenengan semua apa yang sudah panjenengan lakukan untuk peserta didik menjadi sesuatu yang lebih baik lagi untuk kebaikan kita semua. Mungkin itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf sudah mengganggu waktunya hari ini dengan mengucap alhamdulillah Zoom meeting atau forum berbagi budaya positif hari ini saya akhiri. Terima kasih banyak atas kerawan panjenengan, semoga dicatat menjadi amal kebaikan panjenengan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Saya akhiri kegiatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila, tanamkan